Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Nah, masih bersama saya Neo dalam acara Saus seputar obrolan sekolah. Cerot-cerot. Oke, nah tema kita pagi ini peraturan dibuat untuk dilanggar. Wah, parah juga ya. Nah, biar nggak langsung nggak lama-lama, langsung aja kita panggilin bintang tamu kita, Alfi dan Fajar. Silakan duduk dulu. Ya, oke. Ya. Apa kabarnya semua? Baik. Ngomong-ngomong, tema kita pagi ini kan peraturan dibuat untuk dilanggar. Menurut kalian peraturan itu apa sih? Ya, kalau menurut saya sih peraturan itu aturan yang mengekang. Maksudnya mengekang itu gimana? Ya gimana gue bilang mengekang ya? Soalnya apa aja diatur, ini nggak boleh, itu nggak boleh, repot banget sih. Oke, kalau menurut Fajar? Ya, peraturan itu emang sifatnya sih mengekang. Cuman tujuannya itu kan membuat kita disiplin juga. Ya nggak sih juga kali, masa semua hal diatur dari besar besar. Dari hal kecil itu kayak gimana tuh hal kecilnya? Ya masa cowok nggak boleh pakai gelang sih? Aneh banget. Ya, memang cowok kan pantasnya pakai jam tangan atau ya sejenis itu, bukan seperti gelang. Ya nggak juga kali. Ya Oh, gelangnya ya? apa? Ya? Ya oke. Iya. Nah itu kan menurut kalian, Ah. ya. Biar lebih jelasnya aja, nanti kita langsung tanya aja langsung sama gurunya. Tapi itu nanti. Sekarang kita lihat pesan-pesan yang berikut ini, oke? Masih di Saus seputar obrolan sekolah. Cerot-cerot. Hanya di Saus. Hanya di Saus. Seputar obrolan sekolah. Hanya di Saus. Hanya di Saus. Hanya di Saus. Seputar obrolan sekolah. Masih di Saus seputar obrolan sekolah. Cerot-cerot. Oke. Nah, tadi kan kita udah denger nih pendapatnya si Alfi sama si Fajar tentang peraturan. Tapi mereka kan kayaknya belum sepaham nih. Ya lebih jelasnya aja, langsung aja kita panggilin bintang tamu kita berikutnya, Ibu Pina. Ya, Ibu silakan duduk Ibu. Ayo. Oke. Ya, apa kabarnya nih Ibu? Baik. Makin cantik aja kayaknya nih Ibu. Oke, ngomong-ngomong tema kita ya pagi ini Bu, peraturan dibuat untuk dilanggar. Menurut Ibu itu gimana tuh? Ada yang bilang begitu sih ya, peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi sebenarnya peraturan itu dibuat untuk diikuti. Gitu ya. Jadi kalau sekolah, apalagi kita anak sekolah ya temannya nih. Jadi diharapkan oleh sekolah dengan adanya tata tertib, terutama mengenai pakaian seragam, ya akhirnya sekolah kita menjadi tertib. Kalau menurut Ibu, peraturan itu sendiri apa sih Bu? Peraturan gitu? Peraturan itu tata tertib Pak. Gimana gitu peraturannya? Jadi buat tata tertib untuk diikuti sama siswa-siswa, dilaksanakan. Nah, tadi kan saya udah ngobrol-ngobrolnya ya sama Fajar sama Alfi. Mereka itu sempat bertolak belakang Bu. Si Fajar bilang peraturan itu bikin kita jadi disiplin. Nah, si Alfi bilang peraturan itu mengekang. Gitu loh. Pendapat Ibu gimana tuh? Kalau menurut saya sih tidak ada di sini yang dikekang sebenarnya. Tapi kita harus kembali kepada diri kita,
kepada siswa itu sendiri. Karena dia sebagai siswa lagi di sekolah atau lagi di luar, lagi tidak sekolah. Kalau misalnya lagi di sekolah, ya tentu kita harus tetap ikut tata tertib sekolah. Jadi jangan merasa itu ditekan. Ketika ada di luar, profesi di luar, misalnya kamu ikut yang di luar. Gitu jadi jelas kan ya? Jelas tuh. Buat Hafiz sama Pak Jar, ada yang mau ditanya ke Bu Pina? Ya saya tahu Bu, peraturan itu emang penting, tapi sebenarnya terlalu berlebihan. Yang berlebihannya, gimana tuh misalnya? Ya, contohnya misalnya seperti tadi, masa cowok nggak boleh pakai gelang sih Bu? Bahkan cuma main-mainan. Menurut saya sih yang pakai gelang itu perempuan. Oh. Ya kalau laki-laki kayaknya nggak lazim udah pakai gelang. Lazim. Kan, jelas kan tuh? Lazim. Nah, kalau buat Fajar ada yang mau ditanya? Ya saya sih cuma nanya buat peraturan sekolah masih ke optimal. Kayak apa? Ya kayak kita apa? Pas sekolah tuh kan udah di guru tuh yang nyabut. Kan di peraturan kita juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan atribut yang contohnya kayak rok gantung, terus juga kayak sepatu yang berwarna-warni. Nah pas lagi kita masuk sekolah kan disambut sama guru-guru. Kenapa sih nggak ditahan gitu atau ditegur mungkin? Silakan yuk. Jadi pelaksanaannya yang kurang tegas nih kayaknya ya. Tapi sebenarnya sih udah ya. Kalau saya lihat itu pagi-pagi ada anak-anak yang tidak pakai kaos kaki warna putih, itu sudah langsung kamu ke sana. Langsung dicatat guru BP atau guru PPN. Dengan sepatu yang tidak hitam juga sudah langsung ditangkap sebenarnya. Cuman kurang optimal aja kali ya. Kayaknya nih kita semakin seru aja nih debatnya nih. Apa ngobrol kita semakin seru aja. Tapi kayaknya sekarang kita istirahat dulu ya. Iya, oke? Tetap di Saus seputar obrolan sekolah. Cerot-cerot. Hanya di Saus. Hanya di Saus. Seputar obrolan sekolah. Oke, kembali lagi masih di Saus seputar obrolan sekolah. Cerot-cerot. Oke, kalau tadi kita udah denger kan pendapatnya Bu Pina, peraturan itu apa, gimana kan? Sekarang saya mau minta tolong untuk apa Bu Pina itu untuk tunjukin bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar itu gimana sih Bu? Tunjukin Bu ke depan Bu nih. Ayo. Sini aja kali mereka nih. Di sini aja. Ayo udah oke lah, bisa. Yang pertama kita lihat ya, kalau seragam putih abu-abu itu berarti ada dasinya. Kalau dia kan nggak ada tuh. Terus baju itu harus ke dalam. Ini nggak ke dalam ya. Terus celananya, terus mata kaki, dia nggak ada mata kaki. Terus dengan aksesorisnya yang berlebihan menurut saya. Ya, dan
rambutnya. Coba kalau itu biasa kan 321 kalau istilahnya tuh di ABRI itu 321 katanya. Jadi tes wajarnya udah bagus nih rambutnya. Gitu. Jadi si Alfi kayaknya ikutin aturan SMK 51 aja. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut juga lagi. Nah, oke. Ngomong-ngomongnya tuh tadi, kalau buat kayak Alfi ini sanksinya tuh gimana tuh? Sanksinya ya, pertama sih teguran dulu, teguran ya. Yang kedua panggil orang tua. Yang ketiga mungkin langsung digunting aja. Langsung gitu kan? Oke, itu udah jelas, udah jelas? Jelas. Nah, setelah tadi kita dengar nih penjelasan Bu Pina, bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar beserta sanksinya. Sekarang saatnya kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Oke? Ini dia. Ya, peraturan itu adalah sesuatu yang mengatur untuk kebaikan, walaupun kadang-kadang emang rada nyebelin tuh peraturannya. Peraturan itu membuat kita menjadi lebih disiplin, baik untuk anak-anak ini supaya disiplin dan tertib. Peraturan itu bagus untuk dibuat ya, karena bisa mengatur suatu sistem tata tertib di suatu wilayah atau di suatu lokasi. Peraturan yang mengekang itu peraturan yang terlalu ketat, apalagi dari segi sanksinya. Padahal mah dari segi walaupun kita melanggar nggak terlalu parah-parah banget. Jadi dengan santai kita juga ada baiknya juga ada peraturan. Tergantung sih ya, kalau dari pendapat orang itu kan beda-beda dari tiap orang. Ada yang menurut tiap orang itu mengekang, ada juga yang enggak. Kalau menurut gue sih peraturan itu mengekang. Peraturan itu sih gimana ya? Kayaknya nggak penting deh dibikin peraturan, karena sih percuma soalnya banyak yang melanggar juga kan. Kalau peraturan dibikin sama aja sih, nggak ada gunanya. Apaan peraturan itu penting buat diri kita sendiri. Peraturan itu bikin disiplin. Peraturan itu pokoknya bikin kita jadi mandiri gitu loh. Kalau nggak ada peraturan kita nggak bakal bisa hidup disiplin, mandiri gitu. Percuma aja ada peraturan kok masih dilanggar. Tergantung anak-anak kali ya. Ya sekarang tergantung dari anak-anaknya sih. Anak-anaknya itu mematuhi peraturan atau enggak. Kalau enggak mah ya itu urusan mereka. Sekarang sih kesadaran diri masing-masing aja. Nah, kalau tadi kita udah lihat ya tayangannya tadi, tanggapan dari para bintang tamu itu gimana tuh? Mulai dari Fajar tanggapannya gimana tayangannya tadi? Kalau tanggapannya sih pertama ya misalnya kita kembali sama peraturan yang sudah ada kan, makanya dan juga kita harus pertama kali kita masuk sekolah tuh di sistem baru tuh kita harus data-data perjanjian tuh tentang peraturan yang sudah ada di SMK 1 ini, jadi harus kita lakukan kembali gitu. Oke, kalau buat Afi, tanggapannya? Ya semoga dengan semua ini bisa menjadi pelajaran untuk saya. Amin. Nah, kalau buat Bu Pina, tanggapannya apa Bu? Ya, kalau untuk saya ikutilah tata tertib yang sudah dibuat supaya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, cukup. Nah, tadi kan udah udah denger nih pendapatnya daripada tamu. Kesimpulan juga ternyata peraturan itu sangat penting. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tapi ingat, tetap saksikan Saus Trot hanya di Lisa TV. Semangat remaja Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.